Baik, seperti yang kita ketahui, dokter merupakan bagian dari tenaga medis yang memahami ilmu khusus yang digunakan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Namun tidak semua orang yang dapat menyembuhkan penyakit dapat dikatakan sebagai dokter. Seorang dokter bisa memperoleh... bentar. Ini kenapa ada suara denyut jantung gini dah? Isi musik dulu, biar seru. Oke, sip. Seorang dokter bisa memperoleh penghasilan dari keahlian khusus dan jasanya dalam menyembuhkan orang sakit. Penghasilan inilah yang menjadi objek pajak penghasilan yang wajib dipenuhi oleh dokter di Indonesia. Lalu apa saja sumber penghasilan seorang dokter pada umumnya dan bagaimana menghitung pajaknya? Stay tune ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Selama tombol subscribe masih muncul dan kamu belum subscribe, ya subscribe saja dulu. Siapa tahu kita jodoh. Selamat datang di Funtext dan oke, mari kita mulai. Seorang dokter bisa memperoleh penghasilan dari beberapa jenis penghasilan, misalnya seperti: pertama, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan ini merupakan penghasilan yang diterima berupa gaji maupun tunjangan lainnya sebagai pegawai tetap, baik dokter pegawai negeri sipil di rumah sakit negeri maupun dokter swasta di sebuah rumah sakit ataupun klinik. Bisa juga sebagai dosen pada sebuah universitas, serta penghasilan sebagai komisaris pada perusahaan tertentu. Atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, pajak yang dikenakan adalah PPh pasal 21 yang nantinya akan dipotong dan dibayarkan oleh pemberi kerja atau tempat dokter itu bekerja. Penghasilan kedua adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penghasilan ini bersumber dari kegiatan praktek sendiri di mana pembayaran atas jasanya langsung diterima dari pasien. Jika omset yang diterima dalam setahun kurang dari 4,8 miliar rupiah, maka perhitungan pajak dihitung menggunakan norma penghitungan penghasilan itu sebesar 50%. Lalu sumber penghasilan ketiga yaitu penghasilan dari usaha. Dalam hal usaha yang dijalankan masih ada hubungan dengan profesi sebagai seorang dokter, biasanya usaha yang dijalankan adalah apotek. Atau usaha yang dijalankan di luar profesinya, bisa saja penghasilan dari usaha minimarket ataupun yang lainnya. Atas penghasilan dari apotek ini juga menggunakan norma penghitungan penghasilan itu dengan tarif 30%, 25%, dan 20%, tergantung kota di mana usaha dijalankan. 30% adalah untuk 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. 25% adalah untuk ibu kota provinsi lainnya, dan terakhir 20% untuk daerah lainnya. Tarif norma penghitungan penghasilan itu ini akan berbeda jika jenis barang dagangannya berbeda seperti minimarket yang menjual berbagai macam barang. Untuk selengkapnya, Anda bisa cek pada lampiran 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 17 PJ 2015 atau linknya bisa cek pada kolom deskripsi. Oke, selanjutnya, penghasilan dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final. Penghasilan ini diperoleh dari imbalan atau hadiah dari produsen obat-obatan contohnya. Bisa juga dari mengisi sebuah seminar atau kegiatan pelatihan yang dananya tidak bersumber dari APBN atau APBD. Selain itu, penghasilan ini diterima atas praktek sebuah klinik atau rumah sakit yang bukan sebagai pegawai tetap, di mana pembayaran atas jasanya tidak langsung diterima dari pasien, melainkan dari klinik yang menyediakan jasa praktek dokter. Pihak klinik atau rumah sakit nantinya akan memotong PPh pasal 21 tidak final dengan menerbitkan bukti potong PPh 21 tidak final kepada dokter yang penghasilannya telah dipotong. Selanjutnya, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Misalnya seperti penghasilan bunga atas deposito, penghasilan atas penjualan tanah dan atau bangunan, serta penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan. Dan juga bagi dokter PNS, penghasilan yang bersifat final merupakan penghasilan berupa honorarium yang bersumber dari APBN atau APBD dengan tarif 5% untuk dokter PNS dengan golongan 3 dan 15% untuk dokter PNS dengan golongan 4. Lalu sumber penghasilan selanjutnya adalah penghasilan dari luar negeri atas jasa dokter atau keahliannya di luar negeri. Dan terakhir, penghasilan yang bukan objek pajak seperti hibah, sumbangan, dan bantuan yang tentu saja tidak dikenakan pajak, namun tetap harus dilaporkan pada SPT tahunan PPh orang pribadi. Wow, lumayan banyak juga ya sumber penghasilan seorang dokter.
Tapi tentu saja tidak semua dokter memperoleh penghasilan seperti tadi. Antara dokter satu dan dokter lainnya sangat memungkinkan terdapat perbedaan sumber penghasilan. Tapi secara umum, sumber penghasilan dokter seperti yang sudah disebutkan tadi. Baik, agar lebih jelas memahami bagaimana cara menghitung serta menempatkan penghasilan dan pajaknya pada formulir SPT tahunan PPh orang pribadi, maka kami akan ilustrasikan dengan penghasilan yang diperoleh oleh Dr. Genta berikut ini. Dr. Genta adalah seorang dokter muda yang berprestasi dan dalam kesehariannya dia memiliki jadwal yang padat. Per Januari 2020, Dr. Genta telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Setiap harinya dari pagi dia harus sudah melakukan visit pasien di rumah sakit negeri sebagai dokter PNS bergolongan 3C. Dan saat-saat tertentu dia harus bertugas secara mendadak untuk merawat pasien. Dan karena menjadi pegawai tetap sebagai dokter PNS, dia juga memperoleh honor sebagai anggota sebuah tim Satgas Kegiatan Kesehatan di rumah sakit negeri tersebut. Lalu di sore hari, Dr. Genta menjalankan praktek di kliniknya sendiri lengkap dengan apotek yang disediakannya. Selain itu, dalam seminggu Dr. Genta mengisi kelas kuliah 3 kali di sebuah fakultas kedokteran di universitas swasta di kotanya sebagai dosen tidak tetap. Di lain waktu, minimal sebulan sekali, Dr. Genta juga mengisi seminar dan pelatihan yang diselenggarakan berbagai lembaga maupun instansi. Di luar penghasilannya dari jasa dan keahliannya sebagai dokter, Dr. Genta memperoleh penghasilan lain berupa bunga deposito di bank. Dan juga Dr. Genta menjalankan investasi dan memperoleh penghasilan dari persewaan sebuah ruko yang dia miliki di sebelah kliniknya. Well, Dr. Genta super sibuk ya. Oke, mari sekarang kita ilustrasikan penghasilannya satu persatu. Pertama, penghasilan setahun sebagai dokter PNS di rumah sakit umum sebesar 120 juta rupiah. Atas penghasilan ini, seorang dokter akan menerima bukti potong 1721A2. Di sana akan dituangkan secara detail jumlah gaji, tunjangan, potongan, sampai pajak yang dipotong oleh bendahara rumah sakit umum. Karena Dr. Genta merupakan salah satu anggota tim Satgas Kegiatan Kesehatan di rumah sakit umum, dia memperoleh penghasilan sebesar 6 juta rupiah atas 6 kali kegiatan. Atas penghasilannya ini, Dr. Genta menerima bukti potong 1721 final. Kedua, penghasilan dari praktek di klinik sendiri. Selama tahun 2020, Dr. Genta telah mencatat penghasilan bulanannya dari praktek ke dalam rekapitulasi penghasilan bruto sebesar 240 juta rupiah. Ketiga, penghasilan dari penjualan obat-obatan di apotek kliniknya sebesar 320 juta rupiah yang berlokasi di Jakarta. Keempat, dari penghasilannya sebagai dosen. Dr. Genta memperoleh penghasilan sebesar 60 juta rupiah setahun dan diberikan bukti potong 1721 tidak final oleh pihak accounting universitas. Kelima, atas penghasilannya sebagai narasumber dalam mengisi seminar oleh produsen obat, dia memperoleh imbalan sebesar 25 juta rupiah. Keenam, atas bunga deposito, Genta memperoleh penghasilan sebesar 20 juta rupiah. Dan atas penghasilan sewa rukonya, dia memperoleh uang sewa sebesar 50 juta rupiah. Mari kita rinci kembali dan hitung detailnya. Pertama, penghasilan bruto PNS berdasarkan 1721A2 adalah sebesar 120 juta rupiah. Dengan jumlah pengurang sebesar 6 juta rupiah, maka penghasilan itunya adalah 114 juta rupiah. Dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dengan status menikah dan 2 tanggungan sebesar 67.500.000 rupiah. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 46.500.000. Lalu dikalikan tarif 5% untuk penghasilan 0 sampai 50 juta rupiah sehingga PPh pasal 21 yang dipotong adalah sebesar 2.325.000. Semua potongan ini sudah tertuang pada bukti potong 1721A2. Atas penghasilan dari bukti potong ini dimasukkan ke dalam formulir SPT 1770 lampiran 2 untuk nilai pajak yang dipotong dan lampiran 1 bagian C untuk nilai penghasilan bruto, pengurang, dan netonya. Dan nantinya jumlah pajak yang dipotong ini akan menjadi kredit pajak di akhir perhitungan. Sedangkan atas penghasilan sebagai tim Satgas Kegiatan di rumah sakit umum, yaitu sebesar 6 juta rupiah, dikali tarif sebesar 5% karena golongan 3 dengan pajak sebesar 300.000 rupiah. Penghasilan ini merupakan penghasilan berupa honorarium yang bersumber dari APBD sehingga dipotong PPh final dan pada SPT 1770 dimasukkan pada lampiran 3 bagian A nomor 6. Karena bersifat final, maka pajak yang dipotong atas penghasilan ini tidak diperhitungkan pada akhir perhitungan nanti. Kedua, penghasilan atas praktek sendiri.
Atas penghasilan brutonya setiap bulan dimasukkan ke dalam sebuah formulir rekapitulasi penghasilan bruto dengan total penghasilan setahun sebesar 240 juta rupiah. Untuk menghitung penghasilan itu dikalikan 50% jadi sebesar 120 juta rupiah. Lalu dimasukkan ke formulir 1770 lampiran 1 bagian B nomor 3 yaitu jasa. Ketiga, penghasilan dari penjualan obat di apotik. Sama halnya dengan penghasilan atas jasa prakteknya, penghasilan atas penjualan obat-obatan dimasukkan pada formulir rekapitulasi penghasilan bruto sebesar 320 juta rupiah. Untuk menghitung penghasilan netonya dikalikan tarif norma sebesar 30% karena berlokasi di Jakarta. Maka nilai penghasilan netonya adalah sebesar 96 juta rupiah. Atas penghasilan ini dimasukkan ke formulir 1770 lampiran 1 bagian B nomor 1 yaitu dagang. Keempat, atas penghasilan sebagai dosen sebesar 60 juta rupiah dengan DPP 50% sebesar 30 juta rupiah dan pajak yang dipotong sebesar 5% sebesar 1.500.000 rupiah. Angka dan nilai-nilai tersebut ada pada bukti potong 1721 tidak final. Sama seperti bukti potong 1721A2 sebelumnya atas penghasilan sebagai dokter PNS, bukti potong tidak final atas penghasilan sebagai dosen tidak tetap ini dimasukkan ke formulir 1770 lampiran 2 untuk nilai pajak yang dipotong dan lampiran 17701 bagian C untuk nilai penghasilan bruto, pengurang, dan netonya. Atas pajak ini juga akan menjadi kredit pajak di akhir perhitungan nanti. Kelima, atas penghasilan sebagai narasumber dalam seminar sebesar 25 juta rupiah dalam 5 kali seminar dengan DPP 50% sebesar 12.500.000 dan pajak yang dipotong adalah sebesar 50% yaitu 625.000. Sama seperti bukti potong 1721A2 sebelumnya atas penghasilan sebagai dokter PNS dan 1721 tidak final sebagai dosen, bukti potong tidak final atas penghasilannya sebagai narasumber dimasukkan ke formulir 1770 lampiran 2 untuk nilai pajak yang dipotong dan lampiran 1 bagian C untuk nilai penghasilan bruto, pengurang, dan netonya. Atas pajak ini juga akan menjadi kredit pajak di akhir perhitungan nanti. Keenam, penghasilan dan pajak yang dipotong atas bunga deposito dan sewa tanah bangunan merupakan penghasilan final yang tidak perlu diperhitungkan lagi di akhir perhitungan, namun tetap dimasukkan ke dalam formulir 1770 lampiran 3 bagian A nomor 1 untuk bunga deposito dan nomor 9 untuk penghasilan sewa ruko. Untuk menghitung pajaknya secara keseluruhan, mari kita jumlahkan seluruh penghasilan neto kecuali penghasilan yang bersifat final dari bunga deposito, sewa ruko, dan honor tim Satgas, sehingga total penghasilannya adalah seperti ini. Nilai total penghasilan neto ini akan masuk pada induk SPT nomor 1 untuk dokter pegawai negeri sipil di rumah sakit negeri, penghasilan sebagai dosen, dan penghasilan sebagai narasumber sehubungan dengan pekerjaan. Lalu jika ada zakat, kurangi zakat terlebih dahulu dan diinput pada induk SPT nomor 6. Lalu total penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak dengan status perkawinan menikah dan 2 tanggungan anak adalah sebesar 67.500.000 pada nomor 10. Sehingga penghasilan kena pajak adalah sebesar ini yang ada pada nomor 11. Dari penghasilan kena pajak, kita langsung kalikan tarif PPh pasal 17 untuk memperoleh nilai pajak terutang sebagai berikut. Sehingga pajak terutangnya adalah sebesar ini yang ada pada induk SPT nomor 12. Karena ada beberapa penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan bukti potong 1721A2 dan 1721 tidak final, maka PPh 21 ini bisa dijumlahkan dan menjadi kredit pajak atau pengurang atas PPh terutang tadi. Total kredit pajaknya adalah sebesar ini. Jumlah seluruh kredit pajak ini ada pada induk SPT nomor 15. Maka pajak yang masih harus dibayar atau istilahnya PPh pasal 29 adalah sebesar ini yang ada pada nomor 19. Silahkan bayar kekurangan pajak tersebut sebelum melaporkan SPT tahunan paling lambat tanggal 31 Maret tiap tahun. Gunakan ID billing untuk melakukan pembayaran. Untuk membuat ID billing bisa cek di video yang ini. Gunakan kode pajak 411125 dan kode pembayaran 200. Setelah melakukan pembayaran, simpanlah bukti pembayarannya, karena di dalamnya terdapat kode NTPN yang harus diinput di akhir pelaporan SPT jika melaporkan SPT-nya secara online melalui e-form. Lalu masukkan tanggal pembayaran pada induk SPT nomor 19. Untuk tahun
tahun pajak berikutnya, Anda bisa melakukan angsuran pembayaran pajak. Istilahnya PPh Pasal 25 setiap bulan paling lambat tanggal 15 masa pajak berikutnya. Senilai jumlah kurang bayar di tahun 2020 yang kita hitung tadi dibagi 12 bulan yaitu sebesar ini. Buatlah e-billing dan gunakan kode pajak 411125 dan kode pembayaran 100. Untuk pelaporan yang menggunakan media online seperti e-form, siapkan scan file rekapitulasi peredaran bruto dan seluruh bukti potong yang diterima ke dalam bentuk file PDF. Ya, kira-kira seperti itu. Semakin banyak sumber penghasilan yang diperoleh oleh seorang dokter, semakin detail juga perhitungan pajak yang dihitung pada SPT tahunan. Semoga penjelasan yang kami berikan bisa dimengerti dan menambah informasi bagi Anda yang berprofesi sebagai dokter khususnya. Seperti biasa, jika ada hal yang kurang jelas atau tidak dijelaskan pada video ini, jangan ragu, silahkan tulis saja di kolom komentar. Atau jika ingin berkonsultasi langsung, silahkan DM kami di Instagram atau kirimkan email ke email ini. Terakhir, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian video kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan video dan informasi ini ke rekan-rekan dokter Anda yang lain. Terima kasih, until next time, and stay fun.